Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Umar bin Khattab kelas ya. Hari ini ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini kita sudah mulai memasuki yaitu bulan Maulid ya. Nah, alhamdulillah sekolah kita juga sedikit memperingati ya, karena mungkin tidak semeriah tahun yang lalu. Kalian semua bisa ikut serta dalam suatu perlombaan, atau kalian juga bisa ikut sambung ayat. Nah, karena kita mungkin kondisinya memang masih masa pandemi seperti ini, kalian semua masih diharuskan untuk menjaga kesehatan, selalu stay at home ya, dan yang pasti tetap belajar. Nah, untuk peringatan Maulid Nabi kali ini, selain kalian mengerjakan worksheet yang telah dibagikan Miss Mila dan Miss Alfi, hari ini kalian juga diharapkan bisa menyimak yaitu tentang sejarah Maulid Nabi. Nah, ini Mem Indri udah dipersiapkan materi dari Miss Alfi dan Miss Mila. Nah, Mem Indri akan sampaikan sedikitnya yang akan bisa Mem Indri sampaikan. Kalian coba simak ya tentang apa itu Maulid Nabi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Maulid Nabi itu, yang akan Mem Indri jelaskan di sini yaitu tentang sejarah peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira di sini kapan ya Nabi Muhammad itu lahir? Ada yang masih ingat kira-kira kapan? Mungkin udah ingat dulu waktu Bismillah menjelaskan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal itu yang seperti apa? Yaitu kita bisa juga namakan 12 Rabiul Awal itu adalah apa? Yaitu bisa disebut juga dengan tahun gajah. Nah, kenapa sih Mem atau Miss ini disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ya, itu ada seorang Raja Abraha ya, dan pasukannya atau pasukan gajah yang akan menghancurkan kota Ka'bah. Nah, makanya tahun itu disebut juga dengan tahun gajah. Nah, kira-kira di mana ya kira-kira Nabi Muhammad itu lahir? Nah, kalau Nabi Muhammad itu lahir adalah di kota Mekah. Nah, pasti ingat ya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nah, nama dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya adalah bernama Aminah binti Wahab. Ingat-ingat selalu ya, itu nama ayah bunda dari Nabi kita. Nah, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika beliau masih dalam kandungan atau belum lahir. Nah, sedangkan ibunya wafat ketika Nabi Muhammad itu baru berumur 6 tahun. Nah, ketika ayah bundanya sudah meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh seorang kakek, yaitu siapa namanya? Pasti masih ingat ya? Yaitu Abdul Muthalib ya. Jadi nama kakek yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak kapan kira-kira Maulid Nabi itu pertama kali diperingati? Nah, Mem Indri informasikan saat ini yaitu setahu Mem Indri ya, ini di sini dari data yang ada yaitu peringatan kapan pertama kali diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika pada saat itu adalah masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, atau nama lainnya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa sih Muhammad Al-Fatih itu? Nah, Muhammad Al-Fatih itu adalah apa? Seseorang yang telah menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, ini adalah sebuah kota ya di sana ya, di kota sana yaitu ada sebuah nama yaitu kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel ini pada zaman dahulu itu adalah kota yang diperebutkan oleh umat Kristen dan Islam. Nah, saat itu ini Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih ini dapat memperjuangkan atau menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi diperebutkan dan dimenangkan oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian karena dimenangkan oleh Al-Fatih, alhamdulillah jadi kota ini bisa jatuh ke umat Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang perlu kalian tahu, kapan ya kira-kira peringatan Maulid Nabi itu mulai berkembang. Nah,
mulai berkembangnya itu kapan ya di Indonesia? Nah, kalian mungkin pernah mendengar ya kata Wali Songo. Nah, Wali Songo itu apa ya? Nah, jadi peringatan Maulid Nabi itu mulai berkembang di Indonesia yaitu ketika ada Wali Songo. Nah, apa sih itu Wali Songo? Nah, Wali Songo itu adalah apa? Orang atau orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, diantaranya di sini ada beberapa sunan ya. Ini namanya ya dari yang pertama Sunan, ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, jumlah dari sunan ini yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah berjumlah 9 atau bahasa Jawanya tuh Songo ya. Maka dari itu dinamakan dengan Wali Songo. Itulah kapan peringatan Maulid Nabi mulai berkembang di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa ya Wali Songo itu melakukan perayaan Maulid. Nah, kira-kira untuk apa sih Wali Songo itu mulai merayakan Maulid Nabi itu? Nah, yaitu karena apa? Perayaan tersebut, perayaan Maulid Nabi ini itu ada suatu tujuannya, yaitu untuk menarik hati masyarakat agar mereka itu suka atau cinta dengan Islam. Bahkan mereka juga mau memeluk agama Islam. Itulah kenapa. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa nama lain dari Maulid Nabi? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa nama lain dari Maulid Nabi? Nah, mungkin kita hanya taunya kalau peringatan ini seringnya hanya Maulid Nabi ya, tapi ada juga ternyata dengan nama-nama yang lain, yaitu nama Maulid Nabi juga bisa kita kenal dengan nama perayaan Syahadatin. Nah, Syahadatin. Nah, selanjutnya yaitu kita juga bisa mengenal perayaan atau Maulid Nabi itu selain Syahadatin itu juga Grebeg Mulut. Nah, kenapa dinamakan Grebeg Mulut? Karena masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan menggelar upacara nasi gunungan. Nah, ini disebut dengan Grebeg Mulut. Itu hanya sebuah apa namanya ya? Tambahan informasi aja buat kalian. Nah, peringatan Maulid Nabi merupakan kegiatan berkumpul mendengarkan sejarah Nabi dan mendengarkan puji-pujian, membaca sholawat tentang diri beliau. Nah, di sini hikmahnya apa ya? Kira-kira kalau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ada beberapa hikmah ya perlu kalian tahu. Nah, yang pertama adalah yaitu mendorong orang atau mendorong seseorang untuk membaca sholawat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu adalah contoh sholawat ya. Nah, selanjutnya yaitu hikmahnya apa lagi? Yaitu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, dan yang terakhir adalah selanjutnya kita bisa memahami bahwa satu-satunya tauladan adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.